Hello guys, episode 415 kemarin benar-benar definisi panas di lapangan, lebih panas di perasaan. Pertandingan basket putri yang harusnya pada fokus ke bola malah jadi ajang pamer kasih sayang dan kecemburuan terselubung. Yuk, mari kita ulas momen-momen yang bikin baper sekaligus membingungkan. Pemandangan di kursi penonton para cowok udah kayak tribun supporter fanatik nih guys. Harry, Fata, dan Mohan kompak berdiri saling rangkul. Tapi isinya bukan cuma dukung tim, melainkan jadi ajang adu gengsi memuji pasangan masing-masing. Harry dengan teriakan little girl-nya untuk Akila, Fata yang langsung memuja pretty sisinya Zara, dan Mohan yang gak mau ketinggalan teriak baby girl-nya buat Raisa. Lucu banget melihat mereka saling rangkul, tapi auranya tetap cewek gua paling jago. Bener-bener persahabatan yang penuh dengan kompetisi asmara. Nah, ini dia adegan yang bikin penonton mulai pasang mode curiga ke Fata. Pas Akila jatuh di tengah lapangan saat pertandingan, seketika Fata refleks akan siap berdiri paling cepat ya, seolah mau langsung lari masuk ke lapangan untuk nyamperin Akila. Untungnya ya, teriakan Harry memanggil Akila keburu menyadarkan Fata bahwa masih ada Harry sang tunangan yang paling berhak meluncur dan mengecek keadaan Akila. Lalu kemudian di adegan usai pertandingan, saat Harry menyeka keringat Akila dengan manisnya, saat itu Fata malah terpaku melihat mereka. Muka Fata sih seakan pengen meledek, tapi tatapannya itu loh, antara rindu masa lalu atau memang protektif banget sama Akila. Namun di saat tersebut Zara langsung kasih sentilan ledekan, bikin Fata buru-buru balik ke mode bucin lagi ke Zara. Ketegangan siap memuncak saat Fata dan Zara panik mencari keberadaan Akila karena mereka semua khawatir nantinya rahasia tentang identitas Angelica meledak di waktu yang salah. Di sini kita melihat ya sisi serius mereka semua. Mereka kompak melindungi mental Akila. Tapi di tengah kepanikan itu terselip momen yang cukup langka. Zara cemburu. Zara sepertinya agak kena mental melihat betapa Fata tahu segalanya tentang Akila sampai ke detail terkecil. Nada suara Zara mendadak berubah datar. Ini mungkin semacam kode keras kalau Zara mulai merasa tersaingi oleh masa lalu antara Fata dan Akila. Namun penonton dibikin bertanya-tanya, sebenarnya Zara cemburu karena apa sih? Apakah Zara cemburu karena Fata masih terlalu peduli pada sang mantan? Atau justru Zara yang sayang banget sama Akila merasa kalah start karena Fata lebih paham luar dalam soal sahabatnya itu? Yang jelas Fata langsung mode minta maaf 1000 kali lah begitu sadar auranya Zara mulai mendung. Momen ini membuktikan kalau hubungan mereka ini memang kompleks banget ya, seperti kabel earphone yang sedang kusut. Seperti kita tahu ya guys, belakangan ini Fata dan Akila sering banget terjebak dalam skenario klasik drama romansa. Mulai dari insiden hampir jatuh sampai tersandung yang berujung pada adu tatap mata eye contact yang durasinya lebih lama dari iklan sirup pas mau lebaran. Bagi Harry ini sih bukan kecelakaan kerja, tapi teror kecemburuan. Chemistry antara Fata dan Akila yang dulu pernah pacaran 4 tahun emang gak bisa bohong. Ada sisa-sisa koneksi yang bikin mereka kalau berdebat atau ledek-ledekan sudah kayak anak kembar yang sefrekuensi. Yang bikin kita para penonton termasuk Harry makin baper sekaligus was-was adalah betapa Fata tahu banget lah seluk-beluk Akila. Wajar sih, 4 tahun itu bukan waktu yang singkat. Fata mungkin sudah hafal Akila kalau lapar mukanya gimana, atau kalau Akila lagi bohong matanya ngelirik kemana. Ya meskipun sekarang Fata lagi berjuang mati-matian mengejar cinta Zara, dan Akila adalah pendukung nomor 1 untuk hubungan mereka, tapi perhatian Fata ke Akila belakangan ini terasa sedikit over, alias berlebihan lah ya untuk ukuran sekedar mantan. Ini dia guys, poin penting yang perlu diperhatikan dalam dunia sinetron atau film gitu ya. Kalau kameramen udah lebih sering menyorot ekspresi salah satu karakter atau tokohnya, dalam hal ini adalah Fata yang duluan merespon saat Akila kenapa-napa, saat tahu Akila sakit. Ini biasanya kode keras dari penulis naskah dan sutradara. Ada indikasi Fata mungkin mulai gagal fokus antara terus melanjutkan mengejar cinta Zara, ataukah tanpa sadar Fata mulai nyaman kembali berada di samping mantan. Ya seperti kita ketahui, Akila sih memang sangat mencintai Harry sepenuh hati. Tapi kalau terus-menerus dikasih perhatian ekstra oleh mantan yang tahu dirinya luar dalam, siapakah yang bisa jamin hatinya nggak akan goyah sedikit pun?
Apakah bakal ada plot twist CLBK antara Fata dan Akila? Moga aja enggak deh ya. Biasanya nih guys, saat suatu hubungan, contohlah Harry dan Akila, kan mereka lagi kuat-kuatnya, seperti janji setia akan sehidup semati sampai kakek nenek lah. Penulis tuh terkadang suka kasih kerikil tajam, dan bisa jadi Fata adalah kandidat terkuat buat jadi kerikil itu. Kalau sampai nih Fata sadar dirinya ternyata belum move on sepenuhnya dari Akila, wah ini sih makin rumit. Hubungan Fata, Zara, Ken, dan Harry juga Akila bakal jadi benang kusut yang bikin kita para penonton gemes banget sampai pengen masuk ke dalam TV ya, buat rapiin masalahnya satu-satu gitu loh. Namun pernyataan antara Akila dan Fata kalau mereka berdua masih saling sayang itu kan lebih dari cinta, mulai menemukan titik terang. Karena ini sih bukan sayang ala-ala mantan yang gagal move on, tapi lebih ke ikatan batin yang sinyalnya mungkin akan segera mengarah ke hubungan persaudaraan. Mengingat mereka dulu kan pacaran karena sama-sama anak yang terluka dan butuh sandaran. Status saudara tiri mungkin bakal jadi pelabuhan paling logis daripada harus dipaksa jadi sepasang kekasih lagi. Nah ini dia guys, bibit-bibit plot twistnya. Amanda yang sudah mantap mau bercerai banget dari Jordan, malah sekarang Amanda makin klop dengan Leon, karyawannya yang super bijak dan tenang. Ya meskipun sekarang ini mereka berdua masih jaim dan pakai mode profesional, tapi intensitas curhat mereka ini udah mulai masuk ke ranah pribadi. Apalagi kan mereka bisa dibilang punya satu musuh bersama, Jordan. Mengingat dulu dia, mantan istri Leon, sempat berselingkuh sama Jordan. Kalau sampai Amanda dan Leon nantinya bersatu, ini sih skenario tukar pasangan yang terzalimi. Nah guys, bayangkan posisi Jordan sekarang. Jordan yang sudah mencoba untuk tobat nasuha, malah dikasih ujian lewat Leon. Jordan sudah cemburu buta kan sama Leon, bahkan sebelum Leon dianggap bukan siapa-siapanya Amanda. Kalau nantinya Amanda, mantan istrinya, beneran menikah dengan Leon, dipastikan Jordan bakal kehilangan segalanya dalam satu waktu. Istri yang hilang, harga diri jatuh, dan orang yang dianggap musuh malah jadi pemenang. Padahal ini adalah balas dendam yang gak direncanakan, namun sangat terasa dingin dan menakutkan bagi Jordan. Jika nantinya ya Amanda dan Leon beneran menikah, maka impian para penonton melihat Fata dan Akila bahagia selamanya bakal beneran terwujud dalam versi yang berbeda, saudara tiri. Maka di saat tersebut Harry nggak perlu lagi jantungan tiap kali Fata nolongin Akila jatuh, karena Fata udah punya jabatan resmi sebagai abang yang protektif untuk Akila. Ini sih namanya happy ending yang sangat rapi dan bikin semua orang kecuali Jordan tersenyum puas.